Anda masih menyaksikan live event menuju istana, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan kembali bergabung dengan reporter Berita Satu yang ada di Bidakara, Jakarta, Ade Mulya. Ya Ade, bagaimana kemudian suasana di Bidakara sendiri hanya sekitar 10 menit menjelang debat Cawapres? Ya, baik Rara dan pemirsa, 10 menit jelang debat Cawapres yang diselenggarakan di Bidakara. Saat ini dua pasang Capres dan Cawapres sudah hadir dan sudah ada di dalam tempat pelaksanaan debat Cawapres. Dan bisa juga diinformasikan bahwa sejumlah tim sukses juga hadir di sini, dan bisa yang unik adalah dari kedua kubu pendukung Capres dan Cawapres di sini sudah menunjukkan pencitraan bahwa mereka mempunyai konsep kerakyatan. Seperti di sebelah belakang sana, itu adalah para pendukung dari kubu Prabowo Hatta. Mereka sedang bernyanyi dan meneriakan yel-yel untuk mendukung pasangan Prabowo Hatta. Dan tadi sempat mereka memainkan alat musik tradisional rebana. Dan sementara di sebelah hadapan saya tepatnya adalah kubu dari pasangan Jokowi JK, di mana para pendukung menggunakan topi petani. Dan ini mungkin sedang menunjukkan bahwa orientasi kerakyatan yang kemudian ingin mereka tunjukkan. Dan saat ini kalau kita lihat antusiasme sudah mulai menurun, begitu, euforia sudah mulai menurun karena sejumlah aparat juga sudah masuk ke venue tempat dilaksanakannya debat Cawapres, begitu Rara. Ya, baik, nampaknya suasana di luar dari lokasi debat Cawapres juga semakin memanas, apalagi mungkin nanti di dalam pada saat debat Cawapres berlangsung seperti itu. Baik, terima kasih laporan Anda, Ade Mulya, dari lokasi debat Cawapres malam ini di Bidakara, Jakarta. Dan pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Ya, mungkin Mas Radar, saat ini kan kedua kandidat biasanya kemudian saling melempar wacana, berbicara mengenai akan seperti itu. Bagaimana sebetulnya kedua kandidat untuk kali ini adalah cawapresnya kemudian menarasikan mengenai SDM dan juga iptek? Kemungkinan mereka menarasikannya bagaimana gitu? Ya, sebenarnya cara berpikir keduanya itu seperti saya sudah ungkapkan, mungkin tidak secara kasar ya. Yang satu bersifat deduktif, satu induktif, ya kan? Yang satu berpikir global dulu untuk turun ke bawah, yang satu ngurusnya yang kecil-kecil untuk menangkap universe-nya, gitu kan, itu kan. Nah, sekarang yang kita ngomong saja, yang lebih dekat kepada publik itu cara berpikir yang mana? Kan gitu kan? Ya. Kan jelas sudah kalau publik itu ngomongnya hal-hal yang Anda bilang kurang gitu, apa yang megalom gitu, apa kan, atau yang ngurusin yang soal-soal kecil Mas gitu, Radar, baru melihat konteks besar. Dipotong dulu, kita lihat bersama ini di lokasi di dalam venue sendiri, di Bidakarya sendiri, kita lihat panggung dari debat Cawapres untuk malam hari ini. Kita lihat Cawapres nomor urut pertama, tadi saya lihat ada Hatta Rajasa, kemudian juga sudah, nah kita lihat gambarnya seperti ini, Hatta Rajasa sudah berada di dekat panggung debat. Oke, Bang Don, tanggapannya tadi sudah pernyataan. Iya, ini kan sebuah debat politik ya. Jadi memang banyak pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban politis. Saya kira kan kita kenal, mungkin ada pertanyaan akademik, ada pertanyaan jurnalisme seperti saya, lalu kemudian ada pertanyaan politik, dan itu akan terlihat di sini tanya jawab politik itu. Cuman saya tidak tahu akan seperti apa. Mungkin kita akan menunggu, kalau saya nih, saya menunggu pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan diajukan oleh seorang JK atau sebaliknya diajukan oleh seorang Hatta, yang kemudian bisa kita pegang dan kita tahu, oh ada hubungan langsung dengan urusan saya, ada hubungan langsung dengan urusan keluarga saya dan rakyat pada umumnya, begitu. Saya nggak tahu apakah akan seperti itu. Ya, kenapa Mas? Anda sendiri bilang udah bagus tadi itu, bahwa ini mereka memainkan diksi, memainkan simbol atau semio. Bagaimanapun ketika kita ngomong terminologi secara politis, ya kan, termasuk juga akademis sebenarnya, yang dimainkan itu cuma simbol. Nah, yang namanya simbol ini kita tidak bisa menganggapnya sebagai realita. Itu hanya sebagai satu sistem pemaknaan saja. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba hal itu seolah-olah menyentuh kita dan keluarga kita, maaf aja kalau dalam politik itu simbol dulu gitu. Jadi semua kemudian yang didahulukan diprioritaskan. Iya, realitasnya belum tentu nanti. Iya, itu kan itu namanya janji, promise, apalagi political promise. Lu nggak bisa tagih sampai akhir hayat. Lu tagihnya cuma 5 tahun. Kalau 5 tahun nggak tertagih janji
janjinya utang lunas. Kan gitu kan. Kalau kredit di bank nggak bisa kan, nggak lunas-lunas. Saya tetap menaruh harapan, Mas. Saya merasa sebagai rakyat biasa, saya menaruh harapan. Karena Anda orang baik. Terima kasih mengatakan Mudah-mudahan orang politikus orangnya baik. Jurnalis harus orang baik. Iya, Kalau itu politikus syarat itu nomor berapa kita nggak tahu gitu. Ya, tapi bagaimana kemudian rakyat menilai dan kemudian merasa mana kemudian yang memang bisa dipegang perkataannya, janjinya Yaitu seperti itu? mediumnya yang utama yang memberi peran, yaitu media massa. Bagaimana ia mengalirkan informasi, menerjemahkan simbol itu kepada publik. Kalau dia mengambilnya mentah-mentah begitu saja, malah mengamplifying dari simbol itu, masyarakat akan lebih terperdaya. Tapi kalau dia kuliti simbol-simbol itu pemaknaannya, masyarakat akan terbuka. Kalau Jackie bilang yang sudah sophisticated, yang well educated, yang well informed harusnya memberikan. Makanya kan begini Rara, biasanya kamu memberikan janji seperti itu kepada saya, 5 tahun lagi saya hukum. Atau saya kasih reward. Tetapi memang terlalu lama 5 tahun itu. Pertama terlalu lama. Terlalu lama. Kalau kita salah sekarang, salah 5 tahun. Yang kedua, emangnya ente punya kuasa hukum? Nggak ada, rakyat nggak punya. Oke. Mas Reda dan juga Bang Don, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan debat Cawapres antara Hatta Rajasa dan Yusuf Kala dari Bidakara Jakarta. Tetaplah bersama kami.